Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tola SPD, guru SDN 009 Rate, Desa Batanguru, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mawasa, Provinsi Sulbar. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga PGSD. Saya akan melaksanakan ujian kinerja hari ini tanggal 6 Maret 2024 di SDN 009 Rate kelas 6 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Nah, sebelum memulai kegiatan kita hari ini, kita awali dengan doa. Doa akan dipimpin oleh teman kita Faisal. Silahkan Faisal. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita semua. Berdoa mulai. Ya Tuhan, kami belajar, memberi kami dalam pembelajaran ini, semoga kami bisa belajar dengan baik dan mendapatkan ilmu yang besar darimu. Dan inilah doa kami. Amin. Cita-citanya bagi Indonesia. Ya, silakan duduk. Terima kasih kepada Faisal yang telah membawa kita dalam doa dan membimbing kita dalam lagu. Silakan duduk. Ya. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Terima kasih. Hadir semua? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Tidak. Ada informasi? Tidak. Tidak. Ya, mudah-mudahan bisa bergabung kita besok. Ya, baiklah, sebelum Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran yang kita capai hari ini, saya mohon kedisiplinan, keaktifan dalam kelas itu diperhatikan. Nah, baiklah, Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran yang kita akan capai pada hari ini. Yang pertama, dengan kegiatan membaca tentang hak sebagai warga negara, anak-anak dapat menentukan gagasan utama pada teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan berlatih menentukan kalimat utama dan gagasan utama, anak-anak dapat menentukan kalimat utama dan dalam teks non-fiksi dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, anak-anakku dapat membuat ide kreatif dengan benar. Nah, ide kreatif ini kita bisa membuat poster, puisi, dan cerita singkat. Ya, inilah tujuan pembelajaran yang kita akan capai hari ini. Nah, sebelum Pak Guru menjelaskan materi melalui poin-poin, Pak Guru ada pertanyaan yang harus kita diskusikan secara bersama. Nah, pertanyaannya, pernahkah kalian mendengarkan teks non-fiksi? Siapa yang sudah pernah? Jadi tahu ya, apa itu artinya teks non-fiksi? Brian? Cerita yang benar-benar terjadi. Ya, bagus. Siapa yang lain? Ani? Ya, silakan Ani. Cerita yang pernah terjadi. Ya, cerita yang benar-benar terjadi. Nah, beda dengan cerita fiksi. Nah, cerita fiksi itu hanya hayalan seorang untuk menarik para pembaca. Untuk sekalian, supaya catat hal-hal yang penting. Ya. Setiap teks terdapat paragraf-paragraf yang mengandung gagasan utama. Kita dapat menemukan gagasan utama dengan cara membaca teks tersebut dengan cermat. Gagasan utama merupakan pokok pikiran setiap paragraf. Pokok pikiran setiap paragraf, perhatikanlah contoh dari paragraf kedua berikut. Kewajiban sebagai pelajar berkaitan dengan tugas-tugasnya di sekolah. Kewajiban pelajar yang paling utama adalah belajar. Para pelajar
wajib mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Para pelajar juga wajib mematuhi aturan yang berlaku di sekolah. Kalimat utama paragraf tersebut adalah kewajiban sebagai pelajar berkaitan dengan tugas-tugasnya di sekolah. Kalimat utama tersebut berada di awal paragraf, sedangkan gagasan utamanya kewajiban sebagai pelajar. Perhatikan contoh dari paragraf ketiga berikut. Pelajar akan memperoleh haknya berkaitan dengan kewajiban yang dilaksanakannya. Dengan belajar, pelajar berhak mendapatkan ilmu pengetahuan dan mengembangkan keterampilannya. Pelajar yang mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab akan membentuk sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab yang dimiliki. Baiklah, saya akan lebih menjelaskan dan supaya mohon diperhatikan dengan baik penjelasan dari Pak Guru. Jadi menentukan kalimat utama dalam tes non fiksi. Ya, anak-anak sudah tahu itu apa itu tes non fiksi. Yang pertama, kalimat utama merupakan kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Jadi dia masih bersifat umum. Yang kedua, kalimat utama memudahkan kita mengetahui inti dari sebuah teks. Nah, yang lain, untuk menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf, kita dapat membaca keseluruhan isi teks. Jadi, untuk lebih jelasnya, kita akan diskusi melalui kelompok. Nah, sekarang Pak Guru akan bagi 3 kelompok. Nah, supaya kelompok lebih disiplin, Pak Guru akan berikan hitungan 1 sampai 3. Ya, silakan. 1, 2, 3. 1, 2. Ya. 1, 2, 3. 1, 2. Ya. Jadi Pak Guru bagi 3 kelompok. Yang angka nomor 1 silakan berkumpul untuk membentuk kelompok 1. Yang angka nomor 2 silakan membentuk kelompok 2. Angka nomor 3 silakan juga membentuk kelompok 3. Dan sebelum Pak Guru membagikan bacaan, ya Pak Guru ada pertanyaan. Pertanyaan yang kita perlu diskusikan. Apa judul bacaan ini? Hak sebagai warga negara Indonesia. Ya, hak sebagai warga negara Indonesia. Kira-kira apa isinya bacaan ini? Ada yang tahu? Tidak. Ya, kalau tidak ada yang tahu, baiklah kita mendiskusikan secara bersama dan Pak Guru akan membagikan bacaan ini. Saya mohon setiap kelompok baca dengan keseluruhan, baca dengan teliti untuk menemukan apa yang dijelaskan tadi. Nah, sekarang bacaan sudah ada di kelompok kalian. Saya mohon dibaca dengan baik. Dan Pak Guru punya lembar kerja yang akan kalian kerjakan berdasarkan kelompok. Dan setelah membaca, ya, jadi mudah-mudahan kalian bisa menjawab sesuai dengan isi bacaan bergerak-gerak. Nah, Pak Guru akan bagikan. Nah, Pak Guru sudah bagi LKPD berdasarkan kelompok. Ya, catat kelompok apa dan anggota kelompok. Dan mudah-mudahan diskusikan dengan baik. Ya, silakan berdiskusi dan kita semua. Ya, selain dari buku bacaan, anak-anak juga bisa mencari informasi lain, baik dalam HP atau media baca. Ya, silakan. Jangan hanya terpaku pada bacaan yang Pak Guru bagikan. Cari informasi lain yang jadi menguatkan kita pada hari ini.
Ya kalau ada yang belum mengerti mohon ditanyakan. Cocok. Nah, setelah kita berdiskusi, masing-masing kelompok nanti mempresentasikan di depan kelas. Ada waktu dari setiap kelompok. Tiga orang deh. Jadi memang ya boleh kerjasama ya. Ya ingat juga waktu deh. Ya. Tapi main, jangan aja baca memang ini. Sudah ada selesai? Sudah selesai? Sudah presentasi yang setiap kelompok harus maju ke depan untuk mempertahankan hasil diskusi kelompoknya. Ya, siapa yang pertama? Ya, kelompok 1. Ya, silakan. Ya, jadi kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, dan kelompok 2, kelompok 3 supaya aktif bisa menanggapi hasil kelompok dari kelompok 1. Ya, silakan. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami
warga negara Indonesia banyak bentuknya. Gagasan utamanya hak warga negara Indonesia. Paragraf 2 kalimat utama. Ketiga, kalimat utama, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Gagasan utamanya, hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Paragraf 4 kalimat utamanya, hak mencapai tujuan Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajar. Kalimat utamanya. Ya, itulah hasil diskusi kelompok 1. Jika ada kelompok lain yang ingin menanggapi, dipersilakan. Ya, silakan. Kami di paragraf 5 kalimat utamanya beda. Hak adalah sesuatu yang tetap menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Ya, bagaimana kelompok 1? Masukan dari kelompok lain. Ya, dipersilakan dulu. Ya, kita dulu. Ya, kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Paragraf 1 kalimat utama, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Gagasan utamanya, hak warga negara Indonesia. Paragraf kedua kalimat utama, setiap warga negara Indonesia berhak mendapat perlindungan hukum. Gagasan utama, hak mendapat perlindungan hukum dan penghidupan yang layak. Paragraf keempat kalimat utama, hak mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Gagasan utama, hak memperoleh pendidikan. Di paragraf 5 gagasan utamanya, hak warga negara Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya, baiklah, saya akan memperjelas untuk melengkapi. Pada kolom keempat, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Nah, ya, tentang kepada kelompok 2. Ya, kelompok terakhir, kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan menginvestasikan hasil diskusi kami. Satu, kalimat utama, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Gagasan utama, hak warga negara Indonesia. Paragraf kedua kalimat utama, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Gagasan utama, berhak mendapatkan perlindungan hukum. Paragraf ketiga kalimat utama, gagasan utama. Paragraf keempat kalimat utama, hak mendapatkan perlindungan nasional Indonesia, yaitu memperoleh pendidikan dan pengajaran. Gagasan utama, tidak mendapatkan pendidikan. Kalimat utama, paragraf kelima, kalimat utama, berhak banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang didapatkan dalam Undang-Undang Dasar. Di paragraf 5 kalimat utamanya beda. Makanya saya akan minta selesai. Kelompok lain ada? Ada. Ya, kita kelompok 3. Ya. Ya, mengharap semua di sini. Ya. Ya, mengharap semua di sini. Ya, semangat semua. Semangat. Ya. Perhatikan baik-baik, perhatikan video di tengah dari Pak Guru. Ya. Bagaimana, semangat? Semangat. Baiklah, kita akan lanjutkan diskusi kita. Nah, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian melalui kalimat utama dan kalimat gagasan utama. Nah, sekarang kalian membuat ide kreatif atau membuat poster, puisi atau cerita singkat melalui pekerjaan kalian tadi, yaitu kalimat utama dan gagasan utama. Ya, silakan. Pak Guru akan bagi kertas.
Ya. Ada ke sana. Namanya kreatif. Ya. Bisa dikasih. Iya, namanya kreatif ya. Terserah kalian. Ya. Ya kalau ada yang selesai ya, tempel di korantin di mandi deh. Ya kalau sudah kita akan presentasi lagi. Ya silakan presentasi kelompok 1. Dari kelompok 1, ini adalah kegiatan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Nomor 1, hak pendidikan hidup layak memiliki dan dipilih. Nomor 2, inilah hasil presentasi kami. Hak rakyat. Hai warga negara Indonesia. Jadilah warga negara yang baik, jadilah cermin bagi warga yang lain. Mudah-mudahan kehidupan menyenangkan. Wahai negara Indonesia, bela dan perjuangkan hakmu. Namun lakukan kewajibanmu terlebih dahulu. Mudah-mudahan kehidupanmu sejahtera. Ya tepuk tangan. Nomor 3. Brian adalah seorang pengendara motor yang selalu menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, seperti membayar pajak motor, mempunyai SIM, dan menaati peraturan. Suatu lalu lintas pada suatu hari, si Brian pergi dengan motornya, lalu terjadi kemacetan yang sangat panjang. Brian tidak tahu tentang penyebab kemacetan yang sangat panjang itu. Lalu ketika berjalan dan pas sampai di titik kemacetan itu terkejut. Jalan tersebut digunakan untuk berdagang oleh pedagang untuk berjualan dan juga batu jalannya digunakan. Ya perhatikan baik-baik.
Ya, apa yang kita pelajari hari ini lewat bacaan, lewat baca, sudah banyak informasi yang kalian dapat. Saya telah diskusi dan hari ini untuk mengakhiri kegiatan ini, Pak Guru akan evaluasi seluruh kegiatan kita hari ini. Saya Pak Guru akan membagikan ya, jangan lupa tulis nama deh. Tadi tuh 22. Yang satu Anda Pak 1 jam itu Pak? 1 jam itu? 1 jam 60 menit 61 menit. Kenapa cepat sekali Pak? Hah? Bukan 52 punya. 61 menit itu 62 menit. Sisa 1 menit. Pasti salah dia, kan bukan dia. Sampai di mana? Sudah? Sudah. Ya, silakan dikumpul. Ya, kamu sama kita akan secara bersama saja deh. Ya. Pak Guru akan bacakan hal-hal yang terkandung dalam teks non fiksi bersifat di titik A dibuat-buat, B tidak nyata, D nyata, D hasil imajinasi. Jawabannya nyata. Siapa benar? Ya, baiklah, sebelum Pak Guru menutup kegiatan kita hari ini, kita tutup dengan doa. Dan sekarang Kristi. Dari Sabang sampai Merauke, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berada pulau Bulan. Sesuai keinginan kita masing-masing, doa dimulai. Tuhan, pada saat ini kami telah pada siang hari ini kami mau pulang ke dalam suatu hari yang akan tiba di rumah kami masing-masing dan selamat. Tentu terima kasih juga atas dunia yang Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini semoga Engkau selalu memberkati kami di pelajaran yang memberikan kebaikan di dalam doa ya Tuhan, kami kesehatan dalam nama Yesus Tuhan yang Yesus Tuhan kami. Amin. Ini terima kasih kami dulu. Ya, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Apa yang kita pelajari mohon Pak Guru dibaca ulang sampai di rumah supaya lebih mantap. Ya, silakan keluar main dan